dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Diadela. Saya Ade Arinda. Saya Icwara. Saya Gusna Imel. Saya Firda Fitiandina. Saya Abela. Di sini kami akan menjelaskan video edukasi tentang obat tradisional. Selamat menonton! Yang pertama kita akan membahas tentang obat tradisional. Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan carian ataupun campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan untuk pengobatan yang diterapkan dalam masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Obat tradisional ada 3 macam. Yang pertama itu ada jamu. Jamu adalah bahan obat alam yang bentuknya paling sederhana seperti simplisia sederhana, irisan rimpang, akar, dan daun kering. Bisa dikatakan jamu apabila sudah turun-temurun selama 3 generasi. Berikut adalah logo dari jamu. Ya, contoh untuk jamu yaitu seperti jamu gendong yang seperti biasa kita temui di daerah kita, yang dijual keliling mungkin bisa jadi. Yang kedua adalah OHT, obat herbal terstandar yang teruji berkhasiat secara praklinis terhadap hewan percobaan, lulus uji toksisitas secara akut maupun kronis, yang terdiri dari bahan ekstrak yang memenuhi parameter mutu, dibuat secara higienis. Berikut adalah logo OHT dan contoh dari obat OHT seperti antangin JRG dan diapet. Yang ketiga adalah fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat tradisional yang telah terbukti khasiatnya melalui uji praklinis pada hewan percobaan serta uji klinis pada manusia, serta telah terbukti aman melalui uji toksisitas, serta bahan baku terstandar, serta diproduksi secara higienis bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikut adalah logo fitofarmaka dan berikut adalah contoh fitofarmaka. Pada obat tradisional ini juga terdapat beberapa pengujian, yaitu ada 4 pengujian. Untuk yang pertama adalah uji pemilihan bahan. Pemilihan bahan ini dilakukan dengan tahap seleksi, yaitu dengan melihat sifat fisik, kimia, biologi, bahkan molekuler pada bahan aktif yang akan digunakan pada produk. Nah, setelah melalui proses pemilihan bahan, selanjutnya akan dilakukan proses yang kedua, yaitu pengujian uji praklinik. Untuk uji praklinik ini dilakukan dengan cara in vitro, yaitu menggunakan kultur jaringan, dan juga in vivo, yaitu menggunakan sel hewan uji. Adapun untuk tujuan dari uji praklinik ini adalah untuk melihat kandungan farmakologi, meliputi mekanisme kerja, interaksi bahan, dan juga uji keamanan. Nah, adapun untuk yang ketiga ada standarisasi. Nah, untuk yang tahap ketiga ini yaitu tahap standarisasi dan juga penentuan bentuk sediaan. Pada tahap ini meliputi penentuan dosis dan juga penentuan bentuk sediaan yang akan dibuat seperti sediaan tablet, apakah kapsul, dan juga sediaan sirup. Namun untuk penentuan bentuk sediaan ini harus memperhatikan karakteristik dari bahan yang digunakan. Selanjutnya tahap yang keempat atau tahap terakhir yaitu uji klinik. Uji klinik digunakan atau dibutuhkan agar obat yang tadinya sudah lolos ke 3 tahap itu terbukti khasiat dan juga keamanan suatu produk. Untuk uji klinis ini akan diujikan pada manusia langsung dan harus sesuai dengan kode etik pengujian uji klinis. Nah, untuk perbedaan dari ketiga jenis obat tradisional ini yaitu terdapat pada perlakuan ujinya. Yang pertama, di contoh yang di jamu itu hanya sampai tahap pemilihan bahan. Untuk yang obat herbal standar itu ada melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap pemilihan bahan. Yang kedua, tahap uji preklinis. Yang terakhir, tahap standarisasi dan penentuan bentuk sediaan. Dan untuk yang fitofarmaka ini termasuk pengujian yang kompleks dari pengujian pemilihan bahan sampai ke ujian klinis yang dilakukan oleh manusia. Thanks for watching. Bye.